Menantu Dewa Perang. Bab 407. Ledakan racun STX yang tak terkendali. Seorang manusia biasa butuh waktu bertahun-tahun untuk berlatih tenaga dalam, atau bahkan belasan tahun. Bahkan untuk orang yang tidak memiliki bakat, mungkin seumur hidup pun tidak akan bisa. Setelah Rio mati, sebenarnya dia kembali manusia biasa. Kendati demikian, berkat bantuan dari racun STX dia bisa mendapatkan kembali tenaga dalamnya hanya dalam waktu tidak sampai 1 hari. Dan tidak sampai beberapa jam saja kini kekuatan dia sudah setara dengan Grandmaster. Tentu saja dalam kondisi ini Rio tidak memiliki kesadaran, dia bergerak murni dari insting. Daya serangnya seorang Grandmaster umumnya bisa mencapai 5.000 kg, atau setara dengan berat 100 batu. Ini adalah tahapan awal Grandmaster, dan Rio sudah berada di tingkat ini. Kekuatannya terus bertambah seiring dengan semakin banyaknya beruang yang dia makan. Kak Freya, bisa gawat kalau begini terus. Apa dia akan melampaui Grandmaster karena terus memakan beruang itu? Bisa-bisa dia sampai ke alam transenden. Jason sudah tidak bisa membayangkannya lagi kalau Rio sampai ke alam transenden. Sabar dulu. Aku kaget dia bisa sampai ke tahap ini. Kalau dia terus berevolusi dan menembus alam transenden, ini merupakan sebuah pencerahan. Jumlah beruang yang ada di sini mungkin tidak cukup. Ayo kita pancing lebih banyak hewan kemari untuk dia makan. Freya cukup totalitas dalam mencari tahu hal ini. Jason pun juga ingin tahu apa hasil dari penemuan mereka, jadi mereka pun berpencar untuk memancing lebih banyak hewan datang kemari. Setibanya di puncak gunung es, Jason dan Freya total membawakan 100 lebih ekor beruang yang tersebar di seluruh Ursus Silva. Dan sekarang mereka tinggal mengamati apa yang terjadi. Rio benar-benar tidak memiliki kendala lagi setelah kepalanya berubah menjadi seperti kepala buaya. Dia bisa dengan mudah melahap otak, sumsum dan organ dalam semua beruang itu. Tubuhnya juga jadi sangat tangguh sehingga dia tidak terluka meski dikeroyok oleh beruang lainnya. Kira-kira 2 jam kemudian, sudah 100 ekor lebih beruang yang dia habisi. Tanah berceceran dengan darah dan bangkai di mana-mana. Grawar. Rio melepaskan auman yang keras dan matanya pun memerah. Aura yang terpancar tubuhnya mengalir keluar seperti ombak dan menghantam pepohonan yang ada di sekitar. Energinya sudah setara dengan 400 batu. Apa dia akan melampaui Grandmaster? Tanya Jason. Mereka berdua terus mengamati kekuatan Rio yang terus meningkat, sampai akhirnya berhenti ketika mendekati 500 batu. Pada akhirnya dia tetap saja tidak bisa menembus alam transenden. Sepertinya satu-satunya cara untuk itu adalah dengan wahyu. Jadi kita apakan Rio sekarang? Tentu saja kita tidak bisa membiarkan dia hidup. Atau dia akan melarikan diri dari tempat ini. Saat itu Rio menyadari kehadiran Freya dan Jason, dia pun mengaum dan menerjang mereka. Makhluk itu mau memakan kita, ujar Jason. Seketika itu mengerahkan jurus pedang angin dan membelah kepala Rio menjadi dua bagian, dia pun langsung tewas di tempat. Kuat sekali, kemampuan murid nomor 1 gerbang mistik memang luar biasa. Kalau dia sendiri yang maju, mungkin dia akan kesulitan dan bisa dia sendiri yang malah terluka. Kenapa melamun? Ayo cepat kita pergi ke pusara Gunung Partam. Kemungkinan guru masih tidak tahu apa yang terjadi. Akan berbahaya kalau mereka masuk ke sana, kata Freya. Oke, ayo kita segera berangkat. Namun ketika mereka hendak bergegas, tiba-tiba Jason menghentikan langkahnya. Kamu kenapa? Tanya Freya. Ada yang aneh. Rio baru makan sedikit saja sudah sekuat itu. Alexander yang sekujur tubuhnya sudah digerogoti oleh racun STX selama bertahun-tahun apakah berkali-kali lipat jauh lebih kuat daripada Rio? Ya, seharusnya begitu. Kekuatan Alexander pasti lebih mengerikan lagi. Winda masih berada di kediaman Andara menjaga ayahnya. Kalau dia terpapar racun itu, Winda akan mati dan kota KZ akan kacau. Kita harus secepatnya kembali ke kediaman Andara dan membasmi Alexander. Kalau begitu aku hubungi guruku dulu untuk menjelaskan situasinya. Sehabis itu kita pergi ke kediaman Andara. Jason merasa terharu dengan keputusan yang Freya buat. Kalau sampai racun yang ada di tubuh Alexander meledak, dia sendiri tidak akan bisa menghentikannya. Dengan adanya Freya, hasilnya akan berbeda. Freya mencoba untuk menghubungi gurunya, tapi tidak diangkat. Dia mencobanya sekali lagi dan masih tidak ada yang menjawab.
Teleponnya tidak diangkat, aku rasa mungkin guruku sudah masuk ke dalam, kata Freya yang saat itu mulai merasakan firasat yang tidak enak. Situasinya sama-sama mendesak, bagaimana kalau aku ke kediaman Andara, sementara kamu pergi ke pusara Gunung Partam? Kalau melihat situasi Rio, kemungkinan besar Alexander kekuatannya setara dengan alam transenden. Belum tentu kamu bisa melawannya kalau kamu sendirian. Aku juga yang akan sedih kalau terjadi sesuatu padamu. Aku kirim pesan saja pada guruku. Dia kuat, seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kata Freya kemudian mengirimkan pesan singkat pada gurunya dan menarik tangan Jason untuk bergegas ke kediaman Andara. Jason sangat berterima kasih atas apa yang Freya lakukan untuknya. Freya sangat baik terhadap Jason, dan Jason bersumpah akan membalas kebaikan itu. Setibanya mereka di kediaman Andara, Alexander masih terbaring di tempat semula. Winda terus berjaga di sampingnya tanpa sekalipun memejamkan mata sehingga matanya pun memerah. 3 orang pelayan yang ada di sana juga menemani Winda dan membersihkan tubuhnya Alexander. Salah satu pelayan itu berkata pada Winda sesudah dia membersihkan tubuh Alexander, Bu Winda sudah semalaman tidak tidur. Biar aku saja yang berjaga, Non Winda silakan istirahat. Masih banyak urusan kota KZ yang menunggu. Winda terlihat sangat lesu dan kebingungan. Aku sudah dari kecil melayani keluarga Sasmita. Pak Alexander yang selama ini membesarkan aku dan menganggapku selayaknya manusia. Aku sangat berterima kasih pada beliau. Jadi Non Winda tenang saja, biar aku yang menjaganya. Kalau begitu tolong, ya. Aku mau keluar sebentar, nanti aku kembali lagi. Winda pun tahu kondisi si kotak KZ baru saja stabil kembali, jadi masih ada banyak hal yang harus dia urus. Dengan tubuhnya yang sudah letih itu Winda pergi ke tengah-tengah aula. Di sana sudah ada Walter, Albert, Martha dan yang lain menunggu. Para atasan Merin, Akonitum dan Korka juga ada di sana. Kalau ada hal penting apa yang ingin kalian sampaikan, cepatlah, kata Winda. Korka menderita kerugian besar. Boniardi sudah memimpin Korka selama belasan tahun, dan dia telah menanamkan pemikiran untuk memberontak kepada sebagian besar anggota Korka. Jason sudah membunuh mereka semua, dan kini Korka hanya tersisa 1/3 dari anggota aslinya. Apa kita perlu melakukan restrukturisasi? Tanya Martha. Iya, apapun yang terjadi Korka harus dibangun kembali. Untuk melakukan itu, kita membutuhkan seorang ketua untuk memimpin. Tapi kota KZ sekarang sedang kekurangan orang yang berbakat untuk mengisi posisi itu. Korka adalah tempat untuk membina orang-orang berbakat di kota KZ, apapun yang terjadi Korka harus dibangun ulang. Kalau tidak ada orang, kita bisa cari sampai ke kota ZH. Pada umumnya kota KZ dan kota ZH berada di pihak yang berlawanan. Winda bisa-bisa diludahi sampai dia mati kalau dia mencari orang dari kota ZH untuk memimpin Korka. Tapi situasinya sekarang berbeda. Kini Jasonlah yang memimpin ketiga kota besar. Aku turut senang Non Winda memiliki pemikiran seperti ini. Aku juga merasa ini adalah pilihan yang tepat. Sebenarnya ada satu orang yang aku rasa cukup layak, kata Walter. Siapa itu? Tanya Winda. Konrad Mendoza dari Paviliun Osnus. Dia memang tidak sekuat Kalim, tapi dia sangat disukai oleh Kalim dan juga sangat dipercaya oleh Jason. Aku rasa dia pantas untuk memimpin Korka. Bahkan tidak menutup kemungkinan banyak orang ZH yang akan datang ke Korka untuk berlatih. Baiklah kalau begitu, untuk sementara kita tetapkan Konrad sebagai ketua Korka. Suruh dia untuk datang ke Korka secepatnya. Siap, Non Winda. Ada apa lagi yang perlu disampaikan? Masih ada satu hal lagi. Pasukan keluarga Atmajaya sudah disapu bersih oleh Jason, sedangkan Vincent dan Dexter sedang dikurung. Tapi pasukan keluarga Umewa masih ada. Aku rasa kita harus cepat menarik mundur pasukan itu. Jangan sampai ada lagi pasukan pribadi selain Merin. Dengan begitu kota KZ akan lebih stabil. Ide bagus, lakukanlah. Ada lagi yang ingin disampaikan. Non Winda, masih ada sesuatu yang ingin aku laporkan. Kata Albert. Aula aliansi dipenuhi dengan suara orang-orang berdiskusi. Sementara itu ketiga pelayan Winda yang bernama Asan masih sibuk merawat tubuh Alexander bersama dengan 2 pelayan wanita lainnya. Kedua pelayan wanita ini dipilih langsung oleh Asan. Meski mereka berasal dari keluarga yang kurang berada,
tapi mereka jujur dalam bekerja sehingga disukai oleh keluarga Sasmita. Salah satu dari wanita itu memiliki tubuh yang tinggi, namanya Etlin, sedangkan yang bertubuh lebih pendek namanya Edith. Etlin, Edith. Beruntung Pak Alexander masih hidup, kalian harus menjaganya baik-baik, ujar Hasan sembari memasak obat. Waktu dulu aku cuma anak gelandangan, kalau bukan Pak Alexander yang memungutku, aku mungkin sudah mati kelaparan di jalanan. Tidak perlu khawatir, kami pasti akan merawat Pak Alexander dengan baik, ucap Etlin. Iya, ini obat dari dokter. Dimakan selama 3 hari pasti akan membaik. Tubuh Pak Alexander dingin, jadi setiap 15 menit sekali kalian harus mengusap tubuhnya dengan air hangat. Iya, tubuhnya dingin sekali, kenapa keluar darah? Kak Hasan, coba lihat, kata Etlin. Hasan langsung menghampiri tubuh Alexander dan terkejut dengan apa yang dia lihat. Cairan berwarna hijau mengalir melalui pori-pori di sekujur tubuh Alexander. Kak Hasan, cairan apa ini? Aku juga tidak tahu, kalau darah seharusnya berwarna merah, kenapa malah berwarna hijau? Apa mungkin Pak Alexander keracunan? Ambilkan sarung tangan. Edith membawakan sepasang sarung tangan untuk Hasan. Hasan menggunakan sarung tangan itu untuk meraba cairan hijau itu dan menciumnya. Teksturnya lengket dan menimbulkan bau yang menyengat. Kak Hasan, apa itu? Aku mengerti sedikit tentang ilmu kedokteran, tapi aku belum pernah melihat benda ini. Aku rasa ini sejenis racun, kalian jangan sentuh. Edith yang saat itu sedang membersihkan tubuh pun langsung berhenti, Kak Hasan jangan menakut-nakuti aku. Tadi aku juga sudah menyentuhnya, tidak apa-apa, kan? Tanya Etlin. Seharusnya sih bukan racun yang berbahaya. Kalian cuci tangan dengan alkohol saja, balas Hasan. Etlin dan Edith pun langsung mencuci tangan mereka, dan Hasan kembali ke samping ranjang Alexander. Cairan hijau yang keluar dari tubuh Alexander semakin banyak, bahkan Hasan juga takut melihatnya. Aku sudah banyak menangani pasien, tapi belum pernah aku melihat yang seperti ini. Kalau memang itu cairan racun sekalipun tidak mungkin malah semakin banyak. Pori-pori manusia memiliki ukuran yang tetap, tapi cairan ini seakan tidak terbatas dari pori-pori dan terus saja keluar dari permukaan kulit. Hasan mencoba menusuk kulit Alexander dan ternyata kulitnya dengan begitu mudah tersobek. Kemudian dia mencoba menarik sekuat tenaga dan kulitnya Alexander langsung hancur seperti tahu. Ini, apakah terlihat seperti orang yang masih hidup? Alexander sudah sejak lama tewas. Lantas mengapa orang yang sudah mati masih bisa menunjukkan tanda-tanda kehidupan? Etlin, Edith, kalian kenapa diam saja? Cepat beritahu Nonwinda, aku ingin melaporkan sesuatu yang sangat penting. Namun tidak ada jawaban. Hasan mulai sedikit kesal dan memanggil mereka sekali lagi, namun masih tidak ada jawaban juga. Dasar kalian berdua tidak bisa diandalkan. Hasan pun berdiri dan pergi ke dapur yang ada di sebelah. Di sana dia melihat mereka berdua menundukkan kepala dengan tubuh gemetaran. Kalian berdua ngapain? Cepat sini. Namun tidak ada reaksi dari mereka berdua, mereka terus saja menundukkan kepala dan bergumam sendiri. Kalian tidak dengar aku. Hasan membalikkan tubuh mereka dan alangkah terkejutnya dengan apa yang dia lihat. Saking kagetnya sampai dia terjatuh. Wajah Etlin dan Edith sudah hancur lebur. Suara gumam tadi ternyata adalah suara mereka memakan tangan mereka sendiri. Wajah mereka penuh dengan bolongan dan mengeluarkan darah yang cukup banyak. Ada apa dengan kalian? Seketika itu Etlin dan Edith langsung menerjang Hasan dan memakan kepalanya. Hasan mendorong mereka dan langsung melarikan diri sambil meminta pertolongan. Namun kedua kakinya ditangkap oleh Etlin dan Edith. Hasan pun berakhir menjadi makanan mereka. Bersambung. Bab 408. Alexander sudah tiada. Hasan sudah puluhan tahun melayani keluarga Sasmita, dan dikala senggang dia akan berlatih bela diri dengan Alexander. Lama-kelamaan Hasan jadi semakin mahir. Menumbangkan beberapa pria dewasa dengan tangan kosong tidak menjadi masalah baginya. Meski begitu dia tidak bisa melepaskan dirinya dari terkaman Etlin dan Edith. Kedua pelayan ini tidak lemah seperti saat mereka masih hidup. Justru sebaliknya, mereka sangat kuat. Astaga, apa-apaan ini? Kenapa bisa jadi begini? Kata Hasan. Hormon adrenalin pun memuncak. Namun Hasan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bisa pasrah melihat kedua kakinya dimakan. Hasan ingin berteriak minta tolong,
tapi Etlin dan Edith mulai memakan tubuhnya begitu mereka selesai menghabiskan kakinya. Bagian perut bawah sudah dilahap habis, kemudian bagian atasnya sudah dimakan separuh. Tulang rusuk dimakan, kemudian organ dalam dan kemudian usus. Terakhir hanya tersisa kepalanya. Etlin dan Edith sepertinya sudah kenyang, sehingga mereka tidak jadi memakan kepala Asan. Namun yang mengerikan adalah, Asan masih belum mati. Awalnya Asan masih cukup tersadar, namun dia merasakan rasa sakit yang menyengat di kepalanya dan lama-kelamaan kesadarannya mulai hilang. Asan langsung berpikir apakah dia juga terkena racunnya. Di saat itu Etlin dan Edith sudah melarikan diri keluar dari ruangan itu. Celaka. Kalau sampai terjadi apa-apa, di kediaman Andara ada lebih dari 100 pelayan, dan mereka hanya orang biasa. Tidak mungkin mereka bisa melindungi diri dari gigitan itu. Non Winda, cepatlah datang, racun ini bisa menular, Non Winda. Seusai mengucapkan kata-kata terakhirnya, kesadarannya mulai hilang. Setelah bermutasi, kepala Asan jadi berbentuk seperti bola dan bergelinding di lantai. Dia keluar dari ruangan itu dan mulai mencari makan. Hanya beberapa menit waktu berlalu dari pertama Asan terkena gigitan sampai saat ini. 8 pelayan yang sedang membersihkan halaman menjadi santapan Etlin dan Edith, dan mereka pun ikut bermutasi. Dengan begitu 10 orang pun tertular oleh racun tersebut. Ke-10 orang ini berlari keluar dari halaman tersebut menuju ke tempat lain. Kediaman Andara memiliki luas yang sama seperti kompleks universitas pada umumnya. Tempat itu bisa menampung lebih dari ribuan orang. Setiap rumah dan tempat umum satu persatu mereka datangi, dan banyak orang yang tertular racunnya, sampai pada akhirnya ribuan orang yang terkena. Mereka semua berlari ke arah yang sama, yaitu markas aliansi. Markas aliansi terletak tepat di tengah kediaman Andara. Di luar tempat itu terdapat banyak lapangan berlatih yang bisa menampung ribuan orang sekaligus. Persis di saat itu Winda beserta petinggi aliansi lainnya sedang berdiskusi di sana. Sesekali terdengar raungan yang sangat mengerikan di sekitar sana. Non Winda sedang mengadakan latihan di bawah. Kenapa berisik sekali? Tanya Albert. Winda sudah sangat lelah sehingga dia tidak terlalu memerhatikannya. Tapi suara meraung itu terdengar semakin kencang, sampai Winda pun akhirnya sadar. Aku tidak mengadakan apa-apa. Dari mana asalnya suara itu? Albert, coba kamu suruh anak buahmu periksa. Winda sudah kelelahan sehingga dia tidak pikir panjang dan memberikan perintah. Baik, aku akan mengirimkan 2 orang untuk memeriksa, kata Albert. Albert langsung mengutus 2 anak buahnya untuk memeriksa situasi di area halaman. Kalau masih ada lagi yang ingin kalian diskusikan, cepatlah, kata Winda. Diskusi pun terus berlangsung, namun tak lama kemudian suara raungan itu malah terdengar semakin ramai dan kencang. Ini sudah bukan lagi suara raungan manusia, tapi lebih seperti raungan monster. Tiba-tiba dari arah lapangan datang seorang pria dan dia berkata, Non Winda, gawat. Di pintu depan sudah berkumpul banyak orang. Tapi mereka saling memakan satu sama lain, mereka sedang menyerbu kemari. Orang ini berlari dengan sangat cepat, tapi tetap saja dia terkejar oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Dalam sekejap tubuhnya digerogoti sampai tulang pun tak tersisa. Gawat, mereka semua sudah tidak normal. Cepat berlindung, kata Albert. Albert hanya membawa 20 penjaga, sedangkan Martha hanya membawa 10 orang. Dijumlahkan juga hanya 30 orang. Selain itu ada juga pengawal markas yang jumlahnya 30 orang. Total pasukan mereka jadi ada 60 orang. Ke-60 orang ini membentuk 3 barisan dan berjaga di depan gedung markas, lengkap dengan tombak dan perisai di tangan. Ada apa ini? Tanya Winda. Winda dan yang lain mendatangi pintu masuk dan melihat di lapangan sudah penuh dengan ribuan manusia mutan. Mereka semua sudah gila, kelihatannya seperti terkena semacam racun. Mereka sudah bukan manusia lagi. Sepertinya racunnya sangat kuat bisa menularkan ribuan orang yang ada di kediaman Andara. Kita tidak boleh mundur, bunuh mereka semua. Seru Walter. Mereka semua merasa sedih melihat sesamanya berubah seperti itu. Membuat keputusan untuk membasmi mereka semua membutuhkan keberanian yang sangat besar. Bunuh mereka semua, jangan sampai ada yang tersisa. Kalian harus hati-hati jangan sampai tergigit, atau kalian juga akan berubah menjadi seperti mereka, kata Albert.
60 pasukan mengangkat senjata mereka bersiap untuk bertarung. Mereka semua adalah pasukan yang terlatih, seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan saat menghadapi sekumpulan orang yang sudah tidak punya kesadaran lagi. Lagi pula mereka masih punya Winda, Martha dan Walter. Bisa dipastikan mereka akan menang. Tapi, mereka semua malah takut melihat ribuan manusia mutan itu menyerbu. Pihak lawan sama sekali tidak kenal takut. Mereka maju bagaikan ombak yang bertabrakan dengan barisan prajurit itu. Hasilnya bisa ditebak, 3 baris pasukan itu kalah telak dan menjadi makanan para mutan itu. Tolong, Non Winda, tolong aku. Kenapa mereka kuat sekali, Ark? Jangan gigit kakiku. Aku bisa mati, ah! Jeritan kesakitan terdengar di mana-mana, kemudian 60 orang pasukan itu juga menjadi manusia mutan dan menyerbu ke arah Winda berada. Apa-apaan ini? Seru Winda panik. Kini hanya tersisa 4 orang, yakni Winda, Martha, Albert dan Walter. Non Winda, kita tidak bisa melawan mereka. Kita harus kabur atau kita juga akan menjadi seperti mereka, kata Albert. Mundur, mundur. Tanpa berlama-lama Winda langsung melarikan diri. Mereka berempat kabur melalui pintu belakang. Meski begitu ribuan mutan itu tak kenal lelah mengejar mereka ke sana. Akhirnya Winda mencoba untuk menahan mereka. Tapi ketika baru saja memukul mundur beberapa belas orang, orang yang di belakang sudah maju menyerang seperti sekumpulan serangga. Kalau Winda tidak menghindar tepat waktu, mungkin dia sudah tergigit. Non Winda, tidak usah dilawan, cepat lari. Seru Walter. Tapi aku khawatir mereka akan keluar dari kediaman ini. Kalau sampai itu terjadi, seisi kota KZ akan celaka. Kediaman Andara memiliki 2 pintu gerbang. Gerbang belakang selalu ditutup, tidak perlu khawatir. Asal kita menutup gerbang depan, mereka tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Oke, ayo kita ke pintu gerbang. Mereka secepat mungkin berlari ke pintu gerbang dan langsung menutupnya rapat-rapat. Untung saja kita sempat menutup pintunya. Albert, hubungi Merin. Suruh mereka mengepung kediaman Andara, jangan sampai ada yang keluar dari tempat ini, kata Winda. Albert segera mengambil ponselnya untuk memberikan perintah. Setelah semuanya selesai, barulah mereka bisa bernapas lega. Winda sudah setengah jalan menuju tingkat Grandmaster, tinggal sedikit lagi dia bisa mencapai tingkat itu. Tapi tetap saja itu pun tidak cukup untuk menghabisi 1000 manusia mutan ini. Winda teringat dari mana racun ini berasal, Alexander. Winda berdiri di dinding untuk mengamati manusia mutan ini. Di sana dia melihat 3 orang yang tidak asing baginya. Etlin, Edith, dan Asan. Asan hanya tinggal kepala dan bergelinding di lantai dan esekali dia mengeluarkan raungan. Kondisinya saat ini sangat mengerikan. Sepertinya benar dugaannya, racun ini memang berasal dari Alexander. Ayahnya, apa mungkin sudah tak bernyawa sejak dulu? Non Winda, mereka mencoba untuk mendobrak gerbang. Merin baru akan datang paling cepat setengah jam lagi. Setebal apapun gerbang itu pasti tidak akan kuat menahan mereka, kata Walter. Pintu gerbang mengeluarkan bunyi-bunyi aneh dan mulai bergoyang. Sepertinya pintu itu tidak akan bisa bertahan lama lagi. Apapun yang terjadi, pokoknya jangan sampai mereka lolos dari kediaman Andara. Kalian bersiaplah, kita turun untuk memancing mereka, kata Winda. Aku duluan, ujar Albert sembari dia melompat ke bawah. Sini, kejar aku. Ribuan manusia mutan itu berbalik dan mengejar Albert. Ayo turun. Mereka berempat memancing manusia mutan itu untuk berputar-putar di dalam. Non Winda, kita tidak bisa begini terus. Lama-kelamaan kita bisa terkejar, kata Walter. Kita masuk ke dalam. Winda bersama 3 orang lainnya masuk ke ruang baca, yang mana di belakang mereka terbaring jasad Alexander. Kita sudah tidak bisa mundur lagi, kita harus hadapi mereka. Kemudian Winda mengerahkan tenaga dalamnya untuk memukul mundur mereka. Kaki tangan mereka berhasil terputus, tapi mereka masih bisa berdiri dan terus menyerang. Bunuh mereka, jangan gentar. Albert menjadi yang pertama gugur. Dia digigit oleh para mutan itu, dan tak lama kemudian dia pun menjadi salah satu dari mereka juga. Albert, Walter hendak menolong anaknya, tapi jumlah manusia mutan terlalu banyak sehingga Walter tidak bisa menolongnya. Pada akhirnya mereka bertiga kehabisan tenaga dan terbaring tak berdaya. Non Winda, sebenarnya makhluk apa mereka itu, kenapa mengerikan sekali?
Maaf, racun itu berasal dari papaku. Aku yang ceroboh. Seharusnya aku tahu papaku sudah sejak lama meninggal. Ini semua gara-gara aku. Aku bukan hanya gagal memimpin keluarga Sasmita, tapi aku juga membahayakan warga kota KZ. Tiba-tiba Winda mengambil sebilah pisau yang ada di lantai dan hendak memotong lehernya sendiri. Kota KZ adalah kampung halaman papaku. Maaf, aku tidak bisa menjadi penyelamat kalian, yang ada aku malah mencelakai semua orang di kota KZ. Sekarang juga aku akan memenggal diri sendiri sebagai permintaan maaf. Winda lebih rela mati daripada menjadi manusia mutan. Martha dan Walter juga mengambil sebilah pisau dan melakukan hal yang sama. Manusia mutan sialan, lebih baik aku mati daripada menjadi seperti kalian. Di saat itu, tiba-tiba ada angin topan yang meniup dengan sangat kencang. Tembok angin setinggi 3 meter membentang di depan mereka bertiga, menghalangi manusia mutan itu untuk masuk ke dalam. Jason, bos, Tuan Erles. Akhirnya Tuan datang juga. Untung aku datang tepat waktu. Aku tidak menyangka situasinya akan jadi seperti ini. Tapi sekarang kalian sudah aman, kata Jason. Mereka terlalu banyak, kita harus melarikan diri, kata Martha. Untuk apa? Mereka cuma sekumpulan semut, kata Freya. Kemudian Freya merapalkan jurus pedang angin miliknya. Tembok angin itu tiba-tiba berubah menjadi ribuan pedang angin yang tipis, menerjang ke depan bagaikan aliran sungai yang deras. Dalam sekejap semua manusia mutan terpotong-potong menjadi serpihan kecil. Mereka yang melihat ini pun terkejut. Kekuatan macam apa ini? Jadi inikah kemampuan murid nomor 1 di gerbang mistik? Setelah semua manusia mutan itu disapu bersih, Freya menepuk kedua tangannya dan berkata, racun ini menyebar dari tubuh Alexander. Ayo kita lihat apakah tubuhnya Alexander masih ada atau tidak. Kita harus habisi dia. Dia sudah bukan lagi Alexander yang kita kenal. Winda hanya menganggukkan kepalanya. Lantas mereka pun masuk ke dalam, dan syok dengan apa yang mereka lihat. Tubuh Alexander sudah tidak ada di atas ranjang. Alexander sudah menghilang, namun di lantai masih terlihat jejak kakinya. Di mana dia? Seru Freya, apa dia pergi dengan sendirinya? Bersambung.